Itu aja. Ya silakanlah sekarang sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar. Isu aja. Ya silakanlah sekarang sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara ya. Apa terkait ijazah Jokowi yang diumumkan oleh Mabes Polri, Bareskrim Polri menyatakan bahwa dari hasil penelitian mereka di laboratorium forensik Polri dikatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli dengan dua pembanding sama-sama asli. Oleh karena itu dalam kaitan ini kemudian Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, memang beliau ini sebagai seorang pengusaha, tapi sekaligus jangan lupa bahwa beliau juga sebagai seorang Ketua Umum Partai besar, partai kedua terbesar di Indonesia, Partai Golkar, dan bahkan terlama di Republik ini. Mau tidak mau, beliau juga sebagai Menteri SDM mencoba untuk bagaimana mendorong supaya pemulihan ekonomi cepat terlaksana dan stabilitas politik tetap terjaga. Maka dia pun mengeluarkan pernyataan bahwa dia secara pribadi memang dia yakin lah, wajar lah, karena memang beliau kan menteri dari kabinet Jokowi kemudian berlanjut ke kabinet Prabowo ya, dan dia tentu banyak tahu tentang, mungkin secara ini mungkin tidak banyak tahu, tetapi diyakini bahwa tak mungkin lah ijazah Jokowi mulai dari wali kota kemudian gubernur sampai 2 periode DKI dianggap palsu gitu, kira-kira begitu. Nah memang saudara sekalian ada kontrak, sehingga dia menghimbau supaya polemik yang tidak beliau menganggap, Pak Bahlil menganggap bahwa polemik tentang ijazah Jokowi ini hanya menguras energi bangsa dan sebaiknya dihentikan. Sudahlah, selesai dengan diumumkannya oleh Bareskrim itu, maka dianggap sudah selesai. Tetapi ada oleh pihak-pihak yang tidak percaya, apalagi mereka sekaligus tidak percaya kepada kelembagaan kepolisian yang menurut mereka itu citra kepolisian tidak terlalu bagus sehingga tidak layak dipercaya. Begitu saja apa yang disampaikan oleh pihak Bareskrim terhadap ijazah Jokowi itu, bahkan dianggap selama ini polisi justru memberi dukungan terhadap hal itu sehingga dianggap tidak objektif. Oleh karena itu pihak-pihak lain mengatakan bahwa kenapa dari awal, dari dulu saja Pak Jokowi itu tidak memperlihatkan ini loh ijazahnya, ijazah UGM-nya itu, yang mungkin juga dipakai dalam proses pendaftaran di Pilpres 2 kali misalnya, 2014 maupun 2018 itu 15. Sehingga banyak pihak memang merasa tertarik, bahkan menggoda, bahkan terpengaruh bahwa memang Jokowi ini tidak kuliah gitu loh. Kalau dia tidak kuliah terus ijazahnya itu apa? Oh itu ijazahnya orang lain, sebagaimana yang kita lihat di berbagai media sosial maupun di media online yang kita baca tentang pandangan-pandangan orang, bahkan guru besar, orang-orang terdidik, bukan orang-orang biasa gitu loh. Jadi ada yang mengatakan Jokowi sengaja memang membiarkan ini, biarlah, sehingga nama beliau tetap diperbincangkan, walaupun ada banyak unsur negatif di dalamnya, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa banyak yang bela dia. Dan nanti terakhir bahwa lembaga-lembaga hukum seperti Polri mengatakan ijazah Jokowi itu tidak palsu, itu benar adanya. Dengan begitu maka meng-close bahwa orang yang selama ini mengatakan Jokowi berbohong tentang sekolahnya itu dibantah oleh lembaga negara seperti Polri, atau kan mungkin nanti di pengadilan, sehingga Jokowi dianggap selama ini Jokowi didolimi, dan didolimi oleh pihak-pihak yang mencurigai beliau, padahal beliau telah memimpin bangsa ini 2 kali. Tetapi masalahnya sebagian orang banyak juga yang mengatakan bahwa problem Jokowi itu
kenapa sulit dipercaya terkait masalah ijazahnya itu juga, itu karena Jokowi terlalu banyak bohong. Ketika dia melakukan kampanye mempromosikan DKI, kemudian dari DKI ke provinsi, misalnya mobil SMK misalnya, bahkan masih banyak lagi. Yang kalau kita lihat, kita buka kembali data-data sebelumnya, media memang banyak juga, diantaranya itu SMK yang terkenal itu, yang dianggap sebagai kebohongan Jokowi dan lain sebagainya. Sehingga soal ijazah ini juga sulit diterima orang, tidak dipercaya orang. Tapi sebagian juga kalau ijazah, fotokopi ijazah yang beredar sekarang ini, karena Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazahnya hingga kali ini, sehingga menganggap bahwa kalau ijazahnya Jokowi seperti ini, paling tidak itu rujukannya ke kader PSI yang pernah mengupload, dia mengatakan bahwa ini ijazah aslinya Pak Jokowi itu, tetap juga pihak-pihak yang dianggap punya keterampilan atau punya pengetahuan tentang IT itu mengatakan itu pun tetap dipersoalkan, tetap tidak asli. Bahkan bukan hanya ijazah, termasuk skripsinya juga bermasalah. Bahkan ada yang mengatakan, ada temukan juga terakhir itu bill pembayaran SPP-nya juga dianggap bermasalah, SPBUM-nya. Sehingga banyak dugaan dari pihak-pihak yang tidak percaya itu tetap mempersoalkannya. Sementara di satu sisi banyak para politisi seperti Bahlil Lahadalia itu anggap bahwa ini sudah selesai, dan kita jangan kita hindari polemik-polemik yang tidak produktif untuk bangsa ini, tapi seluruh energi bangsa ini disatukan dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan ekonomi, terutama menyukseskan pembangunan kesejahteraan bangsa ini. Kita butuh stabilitas politik yang maksimal sehingga kepemimpinan Pak Prabowo ini mudah bisa dilaksanakan untuk membangun ekonomi, mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya. Itu kira-kira sehingga pandangan-pandangan negatif, saling mencurigai, saling menjelekan, saling menjatuhkan itu sejauhnya dihindari, kata Pak Bahlil. Harapan kira-kira Pak Bahlil seperti itu, dan sudahlah, jangan kita gunakan energi bangsa ini hanya untuk soal-soal yang tidak produktif. Seperti itu, kata Bahlil. Tapi bagi orang lain kan berpikirnya lain lagi, bahwa bangsa ini, misalnya di antaranya bangsa ini tidak boleh diwariskan oleh nilai-nilai kebohongan dan tipuan-tipuan dari seorang pemimpin. Ya setidaknya seperti yang dipolemikan masalah ijazahnya hari-hari ini. Kira-kira yang kita bisa tangkap yang berkembang di publik seperti itu. Demikian. Assalamualaikum.